Ngobras berpalekat, ngobrol asik di Rasika dan berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sudah lama ini ya kita nggak bersua dengan KPU Kabupaten Pekalongan di acara Ngobras berpalekat ya berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Dan pemilu kawan Rasika udah usai, Pilpres sudah usai, kemudian juga pilkada serentak juga udah selesai dan kita mungkin nunggu 5 tahun lagi. Nah, kerja-kerja apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, terutama Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang dalam hal ini ada Komisioner KPU, ada Bapak Sigit Prayitno. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mas Jamil. Iya, aku biar kelihatan lebih muda ya manggilnya Pak. Iya betul. Karena muda itu energinya pasti bagus. Bagus ya. Saya kan belum berkumis. Oh iya. Berarti tuan saya dong. Tuan kucing lahir langsung berkumis. Gimana? Betul. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang mungkin lebih nyantai lagi ya setelah Pilpres, Pilkada serentak, pemilu, bisa selonjoran, layah-layah. Nunggu nyantai lah daripada kemarin-kemarin sibuk. Bener nggak sih? Lebih nyantainya betul. Selonjorannya, tidurannya itu yang kurang pas. Kurang pas ya. Ya setelah selesai kerja lah. Ya, betul, selesai betul. jam kantor. Tapi ngopi tetap jalan terus ya di KPU. Ngopi tetap jalan terus. Iya, karena ngopi itu kan laki-laki kalau nggak ngopi itu kayak nggak laki-laki ya. Ini Betul. bukan nyindir Pak Agus loh ya. Oh iya, Agus Pak Agus ngeteh, ngeteh. gula. Ngeteh Jadi apa? kalau tadi Anyep. di dapur ada gula, dia melipir-melipir, nggak mau deket sama gula, ngindari. Ya. Oke, kawan Rasika kalau mau gabung di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, bisa WA nanti di 08564 773 1111 dan ini ditayangkan streaming www.rasikapekalongan.com atau Rasika TV Official dan kemudian juga Facebook KPU Kabupaten Pekalongan ya. Tadi dikatakan Mas Sigit tadi ya Pak, kerjanya saat ini nggak seperti kemarin sibuk luar biasa bahkan Betul, lembur. betul. Sekarang lebih nyantai karena masih jauh ya. Betul. Jadi apa aja yang saat ini lagi dikerjakan Divisi Perencanaan dan juga Informasi? Ya. Terima kasih Mas Jamil. Saya jawab dulu mengenai setelah selesainya pemilu dan pemilihan. Kalau pilkada itu disebutnya pemilihan. Oh, kalau pilkada itu Disebutnya pemilihan. pemilihan. Kalau legislatif itu disebutnya pemilu. Pemilu. Nah, setelah ini apakah ada kegiatan di KPU? Ada. Yang pasti yang sesuai dengan undang-undangnya itu ada 2 tahapan. Oh, ada 2 tahapan. Ada 2 tahapan. Kemudian salah satunya itu ada di divisi saya, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat itu PDPB. PDPB dan kemudian yang satunya lagi adalah tahapan pendidikan pemilih. Itu ada di divisinya Sosdikli Farmasi itu Mas Dika. Sosialisasi Pendidikan pemilih. pendidikan pemilih. Kalau tadi Mas Sigit pemilih berkelanjutan. pemilih berkelanjutan. Ya, jadi nanti setelah Kan selesainya pemutakhiran data tadi maksudnya datanya kan sudah ada. betul. Data pemutakhiran itu mau diubah tiap minggu di data lagi karena kan mungkin ada orang yang pindah, Betul. ada orang yang sudah meninggal Betul, misalnya betul, ya. betul. Itu gimana? Emang kayak gitu atau gimana? Memang seperti itu. Makanya data ini memang harus dirawat. Artinya jangan sampai nanti ketika dibutuhkan oleh KPU lagi di kurang lebih di tahun 2027 kita akan memulai tahapan baru di pemilu untuk yang 2029-nya. Tapi kalau pemutakhiran datanya sekarang, kan nanti tetap tahun 2002 berapa tadi? 2027 mulai lagi. Kan berubah lagi. Betul. Jadi pemutakhiran itu tiap berapa
seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Selama proses ini ada, berarti kalau dihitung itu tahunnya berarti dari tahun 2005 sampai 2026. 2 tahun itu untuk pemutaran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kapan waktunya? Ya selama itu. Terus laporannya bagaimana? Kan mungkin yang ditanyakan seperti itu. Nah, jadi setiap 6 bulan sekali nanti itu nanti berarti kemungkinan di bulan ini atau bulan depan kita menunggu data turun dari pusat. Setelah turun kami olah, kami mutakhirkan, kami sandingkan dengan data-data kami benar apa salah. Iya, dari pusat itu dari KPU RI. KPU RI ya, bukan KPU, Jawa Tengah ya, KPU RI. KPU RI pun mendapat data dari Kemendagri. Nah, setelah kami olah, nanti kami plenokan, kami rapatkan setiap maksimal 3 bulan sekali. Maksimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tapi dari KPU RI berarti ya tiap 3 bulan maksudnya gitu mungkin? Bukan. Data yang turun nanti kan turun langsung ke kabupaten. Kami olah, kami mutakhirkan datanya bagaimana, benar apa salah, ada penambahan atau ada pengurangan. Terus kami rapatkan setiap 3 bulan sekali, terus kami umumkan. Setelah kami rapatkan, kami plenokan, kami umumkan, data itu naik ke provinsi. Di provinsi itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Oh, kalau provinsi 6 bulan 6 bulan sekali juga sama, diplenokan, diumumkan. Setelah itu masuk ke KPU RI, baru jadi data untuk semester tersebut. Oh, ya jadi datanya per semester. Iya, per semester 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Jadi, kenapa kok 6 bulan sekali Mas Jamil? Enggak 7 bulan biar kayak orang mitoni. 7 bulan atau setiap bulan gitu. Ini karena KPU itu berkaitan dengan instansi lain. Instansi lainnya itu apa? Disdukcapil. Oh iya. Itu kan data kependudukan ya. Laporannya itu setiap 1 semester. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Gitu Mas Emil. Nah terus ini saya mau nanya, ini kan pesta demokrasi udah selesai ya kan. Ini mau tanya nih, sejauh mana nih partisipasi publik dalam pemilu kemarin? Ini mencerminkan kualitas demokrasi kita, baik secara kualitas atau secara kuantitatif mungkin ada peningkatan untuk peserta pemilihnya, kemudian dan kualitas demokrasi kita. Untuk peserta pemilihnya memang dibandingkan dengan legislatif itu ada penurunan. Legislatif berarti yang pemilu ya? Betul. Memang ada penurunan. Untuk yang pemilihan, yang pilkada itu 77% sekian. Tadinya? Tadinya 80-an. Ada penurunan berarti? Ada penurunan. Dan itu memang suatu hal yang wajar kalau pilkada itu lebih kecil partisipasinya dibanding dengan legislatif. Nah, tapi dalam hal ini tetap kami dari KPU itu menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan itu bagus. Dibanding artinya bagusnya begini, karena kita berada di peringkat tengah-tengah. Oh, berada di peringkat 14 dalam 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Oh, kita ke peringkat 14. Partisipasinya 14. Berarti mengalahkan berapa itu? 21 ya? Betul. 21. Oh ya, berarti ya udah ranking lah kalau sekolah berarti pinter lah. Masuk ranking ya. Betul. Ya luar biasa sih. 11 kuantitasnya ya. Dan ini juga sebetulnya kalau masalah partisipasi itu kan ada di divisi Parmas ya, partisipasi masyarakat. Tapi hubungannya dengan divisi saya, divisi Datin, data dan informasi, itu banyaknya masyarakat ketika pilkada kemarin yang sudah terdaftar, sebagai contoh ya, terdaftar di desa A, tapi karena dia sudah pindah di desa B, mengurus. Gimana? Mengurus hak pilihnya mau digunakan di desa B. Artinya dengan hal seperti itu berarti masyarakat kita itu sudah benar-benar bagus dalam berdemokrasi.
Oh ya, Begitu. itu mengingat partisipasi yang mengingatkan betapa pentingnya data kita Betul. karena pindah itu ya, Betul. pindah itu terus melaporkan nggak? Justru karena melaporkan kami tahu Oh, bahwa oh karena ke masyarakat Dukcapil itu ya, eh kaitannya dengan ganti betul, kalau alamat. ganti alamat, ganti KTP itu kan memang sudah sewajarnya karena sudah pindah. Tapi kalau ganti eh, lokasi pemungutannya, Mm-mm. lokasi memilihnya itu kan di luar kewenangan Disdukcapil. Oh ya, Jadi dengan banyaknya warga kemarin pas pilkada ketika eh, mau hari pencoblosan mau pindah memilih, itu bisa apa enggak karena sudah tercatat di desa sebelumnya mm-mm. ataupun di kecamatan sebelumnya. Oh bisa. Nah, untuk bisanya itu memang harus dilaporkan. Oke ya, bisa ya, karena bisa itu biasanya juga dimiliki oleh ular, kan banyak bisanya Betul. ya. Kalau itu bisa yang beracun. Nah ya, mudah-mudahan kita juga banyak bisanya ya, tapi bukan kayak ular ya, bisanya Betul, tuh betul, betul. beracun mematikan, tapi kita bisanya itu mampu memberi manfaat buat orang lain. Oke, kawan Rasika, nanti ngobrol berpalekat kita lanjutin lagi, kita break sejenak. Rasika FM.
berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan kita masih bersama narasumber kita Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan yaitu Mas Sigit Prayitno. Beliau Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya. Perencanaan data ini maksudnya data pemilih ya? Kalau perencanaan agak lebih kompleks. Agak kompleks. Kompleks apa? Kompleks perumahan atau kompleks? Agak lebih kompleks, mungkin bisa dijelaskan. Karena tidak semua orang kan tahu ya. Mungkin kawan Rasika ini lagi gabung sama kita, mungkin lagi ikuti live streaming Rasika di www.rasikapekalongan.com atau nonton di YouTube Rasika TV Official atau yang di Facebooknya live KPU Kabupaten Pekalongan ya. Ya. Bisa dijelaskan, silakan. Artinya ketika dikatakan perencanaan data itu yang dimaksud itu adalah semua program itu nanti kami yang menyusun. Semua program. Lah, datanya dari mana? Kan divisinya sudah beda-beda nih. Oh ya. Kok bisa yang buat yang divisi data dan informasi? Lah, data-data tersebut itu kami kumpulkan dari masing-masing divisi. Ada kan divisi hukum, ada divisi teknis, ada divisi Sosdikli Parmas, ada divisi keuangan umum dan logistik KUL. Itu nanti data tersebut kami kumpulkan, kami satukan sebagai sebuah perencanaan yang akan kita gunakan untuk program-program selanjutnya. Itu yang perencanaan itu seperti itu. Ya, terus tadi ada per 3 bulan rapat pleno Kabupaten Pekalongan, kemudian ke kalau Jawa Tengah itu 6 bulan betul. Provinsi ya. Itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya biar kawan Rasika lebih jelas. Jadi itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tahapan ini untuk apa dilakukan? Untuk bisa memberikan data yang paling valid dan paling termutakhir. Paling valid dan termutakhir. Termutakhir artinya data yang paling akhir. Paling akhir ya. Paling akhir yang benar. Nah, kenapa diperlukan hal seperti itu? Karena agar kita itu tidak kehilangan data yang pertama, yang kedua tidak kaget data. Tidak kehilangan data. Oke, benar, karena kan data bisa berubah sewaktu-waktu ya. Betul. Kan. Tidak kaget data maksudnya data. Apa nih? Begini, misal kalau kita tidak melakukan tahapan ini, misal ada di desa A misalnya, penduduknya atau yang sudah menggunakan hak pilih misalnya 1000. Ujuk-ujuk jadi 2000. Ujuk-ujuk tuh bahasa Indonesianya jatuh jatuh atau tiba-tiba ujuk-ujuk, malah kayak Pak Timbul ujuk-ujuk. Kalau seperti itu kan kita kaget. Iya, data siluman apa beneran? Iya, benar-benar kaget ya. Makanya butuh yang namanya perawatan data, butuh yang namanya pengelolaan data. Nah, di situ data tersebut itu kami ambil sebetulnya itu datanya bersumber dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yaitu ada di Disdukcapil dan Kemendagri. Nah, data tersebut diberikan kepada KPU, terus kami di kabupaten mengolahnya, menyandingnya. Lah, disanding dengan apa? Disanding dengan data pemilihan atau pemilu terakhir. Kalau data pemilu terakhir itu kan yang kemarin baru saja kita selesaikan, itu adalah pilkada. Pilkada itu DPT-nya itu 735.829. Oh, banyak banget ya. Nah, Kabupaten Pekalongan. Nah, terus data yang kami terima nanti akan disandingkan dengan data tersebut. Terus ada lagi enggak yang diperlukan? Ada. Nah, yang diperlukan apa? Laporan masyarakat. Laporan masyarakat kaitannya dengan segala hal. Misalnya ada orang pindah masuk ataupun pindah keluar. Ini sudah bukan warga saya, ini sudah pergi ke Jakarta. Jadi tolong dihapus dari daftar pemilih, misal seperti itu. Itu masyarakat lapornya kemana atau
KPU dapat datanya dari mana? KPU itu dapat data itu, kalau data utama itu kami pertama punya data sendiri dari DPT kemarin. DPT, oh iya, DPT pemilihan terakhir pilkada. Ya. Terus yang kedua dapat data dari pusat ataupun dari Kemendagri. Nah, terus data itu kami sandingkan. Masih relevan enggak? Kadang kan data yang kami punya saat ini dengan data nanti yang akan diberikan sudah berbeda. Oh, bukan dari desa memberikan data ke KPU itu enggak bukan. Ya? Oh, Nah, karena yang tahu kan desa, mau pindah atau apa? Betul, makanya nanti akan ada banyak pihak yang terkait. Oh, nah ini, ini siapa saja nih pihak yang terkait pada tahapan itu? Yang pertama tentunya kalau bagi saya itu yang paling utama itu Disdukcapil. Disdukcapil. Karena yang punya datanya satu kabupaten. Oh iya, kan nggak mungkin puskesmas ya kan? Betul. Puskesmas kan data orang sakit sembuh meninggal Betul. atau rumah sakit ya, tapi ini kan semuanya terpantau ke Disdukcapil itu ya. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu. Bawaslu? Bawaslu lah. Terus kaitannya apa dengan Bawaslu? Iya kan cuma pengawasan Bawaslu. Betul. Itu. Nah, kadang Bawaslu itu memang sangat dibutuhkan untuk benar-benar membuat data kita itu jadi valid. Misal ada data yang sudah kami hapus, ternyata ada laporan dari Bawaslu, itu orangnya itu masih di situ. Misal seperti itu. Nah, tapi datanya sudah menurut Disdukcapil sudah pindah. Coba di-cross-check aja. Oh, disinkronisasi ulang. Ya. Benar udah pindah atau belum? Kadang kan seperti itu juga. Nah, itu kenapa Bawaslu itu sangat-sangat penting dalam tahapan ini. Jadi kapasitasnya adalah sebagai pengawas bahwa tahapan ini benar-benar berjalan dan dilakukan oleh KPU. Yang kemudian adalah dengan pihak TNI Polri. Jadi tadi Disdukcapil, TNI Polri, Bawaslu. Kalau di Disdukcapil sampai ke bawah Pak nggih. Jadi dari Disdukcapil itu kan bisa ada yang di kecamatan, bisa ada yang di desa. Itu kan berurutan terus. Oh iya iya. Kemudian TNI Polri. Loh, kaitannya apa? Kan mungkin seperti itu. Iya. Kaitannya kan apa? Cuma mengamankan tugas mereka kan. Tugas mereka kan mengamankan. Kenapa diikut-ikutkan? Jadi semua warga yang sudah masuk ke dalam ataupun sudah menjadi TNI atau Polri itu hak pilihnya dicabut. Status hak pilihnya hilang. Nah, jadi data-data yang nanti kami terima atau kami mohonkan ke pihak TNI Polri, nama-nama tersebut yang mungkin masih baru atau masih dalam pendidikan, akpol atau akmil, itu sudah dihilangkan dari daftar pemilih. Oh iya ya, gitu. Kan kaitannya itu kan hak mereka itu hak memilih dan dipilih nggak ada ya? Nggak ada. Iya, jadi selama pendidikan itu kan berarti belum sebagai anggota ya? Iya. Kalau dalam pendidikan itu memang belum sebagai anggota. Iya. Tapi hasil koordinasi dari KPU provinsi dengan pihak di provinsi, baik itu di Polda maupun di TNI-nya, mengatakan bahwa siswa ataupun calon polisi ataupun tentara yang baru masuk akpol ataupun akmil ya memang belum punya SK. Karena di dalam sistem itu tuntutannya ketika menghapus harus memberikan surat. Iya. Kalau ada surat SK dan lain seperti lain halnya yang menerangkan bahwa si A itu statusnya sudah hilang, itu bisa dihapus. Tapi kalau yang masih akpol akmil kan belum. Tapi dari provinsi itu sudah menerangkan bahwa ini memang belum punya SK, tapi yang bersangkutan sudah harus patuh dengan hukum-hukum yang ada di TNI Polri. Jadi artinya dia juga sudah harus tidak bisa untuk memilih lagi. Oh iya, perkara nanti dia akhirnya jadi atau enggak, kan dalam pendidikan itu ada yang lulus, ya ada yang enggak karena apa kan bisa jadi itu ya. Itu juga sempat ditanyakan, disampaikan. Ternyata disampaikan oleh pihak di provinsi, Polda dan TNI-nya itu memang benar
bisa saja ada yang tidak lolos, tapi kemungkinannya tidak lebih dari 2%. Oh. Jadi kalau tidak lolos itu karena memang faktor-faktor yang tidak bisa benar-benar tidak bisa diloloskan. Iya, Tapi iya. seharusnya kalau 2% ya. sudah ikut pasti lolos. Pasti lolos. Yang Pasti nggak lolos itu paling di luar akal sehat lah misalnya ya kan. Bisa. 2% kok nggak 2,5% kan kayak zakat dipasin aja. Wah itu aja Pak bicaranya bilangnya paling itu 0, sekian persen sampai sekian gitu. Oh iya ya. Terus ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk terus aktif dalam proses demokrasi? Meskipun pemilu kan udah selesai. Ini partisipasi masyarakat dibutuhkan nggak sih? Pesta demokrasi kan udah selesai. Ya. Apakah perlu dilibatkan di mungkin kerja-kerja KPU? Ya. Masuk lihat medsosnya, ikut ngecek websitenya dan lain sebagainya gimana? Bagus. Artinya masyarakat itu memang harus berperan aktif. Misal ada masyarakat yang sudah pindah, maka dia sudah selayaknya seharusnya melaporkan ke desa. Itu salah satu perwujudan peran aktifnya masyarakat dalam demokrasi. Oh iya. Jangan sampai si masyarakat pindah tapi tidak memberitahukan siapa-siapa. Iya, apalagi biasanya yang ngontrak gitu ya. Kalau yang rumah sendiri kan pindah kan tercatat sudah dijual ke siapa atau. Betul. Oke. Kami banyak menemui Pak. Iya. Menemui gimana? Yang jualan rumah tanah itu. Oke, sedikit nanti kita lanjutin lagi ya. Kita break sejenak kawan Rasika. Kalau mau ikutan gabung, tetap bisa ikutan di live streaming Rasika di www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan di YouTube Rasika TV Official atau di Facebook live-nya KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM.
Lepas berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Tema kita kawan Rasika seperti tadi kita ulang lagi menuju tahapan baru setelah pemilu dan pemilihan. Dan kita masih bersama narasumber kita dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau Komisioner KPU, ada Mas Sigit Prayitno. Nih Sigit itu mesti namanya apa kalau artinya Mas Sigit itu? Wah, kurang tahu. Sigit itu ya kan. Artinya apa? Sumeh, imut, ganteng, intelek dan takwa. Idi. Pas kan? Pas. Jos. Iya, jos. Tukang warung sate di situ. Ya. Oke, kita kembali lagi ke tema kita ya kawan Rasika, yaitu menuju tahapan baru setelah pemilu dan pemilihan ya. Jadi kerja-kerja KPK itu KPU kok KPK itu berkesinambungan ya. Ya, betul. Ya, berkesinambungan tetap terus ada. Jadi ya memang beda sama waktu pemilu, pilpres dan pilkada serentak, itu kerjanya harus lembur. Sekarang ya tetap kerja berdasarkan tahapan ya. Betul. Ya. Sekarang tadi kita sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai sudah turun bus belum? Oh, sampai belakang tuh sini ya. Belakang. Ya. Oke. Nah, ini katanya dengan data. Kadang kan masyarakat tuh udah meninggal kok datanya ada di pemilih. Gek ya kan, orang berburuk sangka kan, kita nggak bisa mencegah kan. Betul. Gek KPU datanya harus meninggal kok dihidupkan lagi. Padahal yang bisa menghidupkan mematikan Tuhan yang Maha Esa. KPU kok bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. KPU sakti ini ya. Luar biasa. Padahal mungkin kita nggak tahu ya bagaimana cara menghilangkan data pemilih yang sudah meninggal dunia dari daftar pemilih yang tiap tahun itu muncul. Itu ya, jadi polemik masyarakat. Betul. Jadi masyarakat kayak curiga. Gimana itu cara menghilangkan itu? Nggih, terima kasih Mas Jamil. Memang ini menjadi permasalahan yang selalu muncul setiap tahapan pemilu. Dan selalu bikin bikin ruwet, bikin gaduh juga. Karena apabila itu sudah masuk di masyarakat, sudah masuk di bahasan politik, itu bisa digoreng macam-macam. Oh iya, benar-benar digoreng ya. Bisa digoreng macam-macam. Nah, terus kok bisa terjadi seperti itu? Permasalahan yang terjadi di lapangan itu kadang itu tidak semua orang itu tahu. Iya. Terus apakah KPU menghidupkan lagi? Tidak. Ya, harusnya orang yang mau meninggal itu laporan dulu mungkin ke Emang ada yang tahu? Kalau mau meninggal, ya, biasanya kalau greges-greges, terus masuk ICU atau apa itu kadang kan, ya, itu gimana ini ngatasinya? Jadi beberapa bulan yang lalu memang ini koordinasi kami dengan lagi-lagi dengan Disduk Capil, mereka adalah partner kami, partner yang sangat luar biasa, terutama di divisi saya. Kami memberikan data sekian ribu orang yang meninggal dunia. Ada kurang lebih ya sekitar, saya agak lupa, 9 ribuan. Tiap apa itu setahun, data setahun? Bukan, yang kemarin hasil. Oh, yang kemarin. Sekian ribu kami sampaikan ke Disduk Capil, Pak, ini data orang meninggal. Terus apakah bisa diterbitkan akta kematian? Dari pihak Capil sangat responsif, langsung menurunkan data ke bawah, kecamatan, ke desa, untuk mengcross-check, memvalidasi apakah benar ini sudah meninggal. Iya, oh ya. Ketika sudah meninggal, dicek apakah ini sudah pernah dibuatkan akta kematian. Ya kadang mungkin agak lambat juga akta kematiannya. Yang kami dapatkan informasi kemarin, baru minggu kemarin di Disduk Capil itu dari sekian ribu itu sudah kurang lebih 2.000-an, 2.500 atau berapa sudah dibuatkan akta kematian. Akta kematian. Kaget data, Sudah segitu. Artinya masih ada sekian yang 9.000 berarti sudah 2.500. Ya. Berarti masih ada yang belum. Nah, terus belum itu bagaimana kok
bisa belum? Kan pertanyaannya mungkin seperti Iya itu. pasti. Kok nggak sekalian ya kan? Kok nggak sekalian? Karena di masyarakat pada umumnya yang membuat akta kematian itu orang-orang yang memang misal dari ASN, Ya yang buat surat kematian dari itu pegawai-pegawai pabrik dan lain yang sebagainya, masih hidup. swasta dan lain sebagainya. Heeh. Kalau dari masyarakat umum, swasta, mereka ndak butuh akta kematian karena ada uang pensiun yang harus dicairkan. Oh, kaitannya itu lebih ke itu surat kematian. Mayoritas kan seperti itu. Ya, tapi kan surat kematian itu dibutuhkan manakala misalnya ada yang mau kawin lagi, misalnya terus Bisa, juga bisa. untuk warisan atau apa Nah, kan? kalau itu juga dibutuhkan karena itu. Iya, artinya kalau yang PNS itu kan mungkin lebih harus cepat gitu ya. Ya, betul. Kalau yang lain antar-antar, oh. Ya, Orang betul. tuanya masih sehat kok. Ya. Jadi dari pihak Capil juga berusaha untuk menghubungi keluarga lewat pemerintah desa, Iya. segera mengajukan permohonan pembuatan surat kematian itu. Kematian itu. Dari pihak KPU juga mengirimkan surat sebagai dasar apabila yang bersangkutan di bawah itu tidak bisa ditemui. Misal dalam satu keluarga sudah meninggal dunia ayah dan ibu, anak-anaknya merantau semua. Nah, terus siapa yang mau mengajukan suratnya? Kan tidak ada. Nah, kalau kayak gitu dari pihak Capil kemarin itu meminta, Mas Sigit, kalau tidak ada dasar kami tidak bisa mengeksekusi. Bisakah dari KPU membuat surat permohonan? Permohonan apa tadi? Permohonan untuk menonaktifkan nama-nama tersebut karena memang orangnya sudah meninggal dunia. Iya. Nah, kami sudah lakukan. Ini sedang berproses. Selesainya kapan? Ya kami serahkan ke Distrik Capil. Yang jelas semua bekerja sesuai mekanisme. Saya yakin Distrik Capil juga tidak akan bakal langsung buatkan akta semua. Kan tidak mungkin seperti itu. Tetap harus cross check ke bawah. Ini benar apa salah datanya? Oh, iya. Apa orangnya masih hidup? Apa sudah benar-benar meninggal dunia? Ya kalau perlu tunjukin kuburnya di mana. Soalnya ada orang yang masih hidup tapi sudah ada punya akta kematian. Masa sih? Ada. Oh, itu kaitannya asuransi kematian kali ya. Kaitannya warisan. Kaitannya warisan. Anak-anaknya pingin warisan cepat. Waduh, kalau caranya kayak gitu nggak berkah kali ya. Berkah, ya. Iya. Jangan ditiru lah. Oh, iya. Oke, terus ini yang berikutnya ini kapan nih tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dimulai? Yang jelas sampai saat ini dari beberapa waktu lalu setelah kita selesai di pilkada kami sudah mempersiapkan. Yang kami persiapkan apa saja yang kami persiapkan tadi saya sudah sampaikan. Kami sudah menyampaikan data TMS tidak memenuhi syarat, itu salah satunya meninggal dunia. Kami sudah sampaikan ke Distrik Capil. Kami sudah berkoordinasi baik itu dengan Distrik Capil, Bawaslu maupun TNI Polri. Nanti TNI Polri kita akan hubungi mereka. Apakah ada data terbaru dari mereka? Apakah ada TNI atau Polri yang sudah purna dan Iya. kembali memiliki hak pilih? Oh iya, kalau sudah purna itu kan jadi Kembali masyarakat memiliki biasa hak, ya. Betul. Nah, itu juga harus punya hak didata. pilih dan dipilih ya. Betul. Jadi jangan sampai sudah tidak lagi menjabat sebagai TNI Polri, tapi ketika pemilu ada tidak memiliki hak pilih. Begitu Mas saya. Ada kesulitan nggak dari KPU kaitannya dengan kerjasama dengan pihak terkait? Artinya ekspektasi saya harus punya datanya bulan ini, soalnya mau ada pleno 3 bulan. Itu terpenuhi semua atau ada kendala-kendala teknis mungkin? Ya, sampai saat ini alhamdulillah semua kooperatif. Cuma kooperatif. Semua sangat berperan penting dan sangat membantu kami di KPU. Iya, mereka kan juga alat negara ya, caranya biar cepat kerjanya. Betul. Ya. Dan juga untuk tahapan ini memang secara resmi belum dimulai. Karena nanti dimulainya akan menunggu surat atau perintah langsung dari KPU RI. Ini harusnya di bulan ini harusnya turun. Untuk kerja-kerja kayak begini ada nggak pengawasan dari Bawaslu? Ada dong. Oh, Ada. Bawaslu juga ngawasi. Harus Tak ngawasi. pikir pas pelaksanaan aja. Enggak,
ini harus ngawasi. Kalau enggak ngawasi, mereka nanti diprotes masyarakat. Oh, jadi ada evaluasi juga dari Betul. Bawaslu ke KPU, Betul. kerja-kerja KPU. Jadi nanti data yang kami buat, data yang kami olah, kami sandingkan, kami turun ke lapangan, datanya sudah valid atau belum, nanti akan diawasi oleh Bawaslu. Bener ndak ini KPU melaksanakan tahapannya sudah sesuai? Oh iya. Bener ndak data yang dihasilkan itu adalah data yang valid dan termutakhir. Nah, dari hal tersebut Bawaslu juga punya kewajiban melaporkan ke Bawaslu provinsi. Jadi seperti itu. Oh, Jadi iya. kalau dibilang wis ora ono tahapan berarti ndak ada pekerjaan, makan gaji buta. Ya ndak. Insya Allah tidak. Ini Kami tetap ya, kawan ada Rasika tahapan. perlu tahu nih ya, ada tahapan-tahapan yang tetap dikerjakan menuju nanti tahun 2000 berapa? 2000 nanti mulai lagi 2027 Iya. tahapan yang baru. Ya, memang tetap ya kerja yang paling paling berat itu pada saat mau pelaksanaan itu ya. Betul. Karena harus pemuktakiran terus, kemudian juga bagaimana caranya biar pesta demokrasi ini lebih berkualitas, terus Betul. Jumlah pemilih juga yang ikut serta semakin juga meningkat, ya. makin meningkat ya. Kalau sekarang ya tetap mengerjakan sesuai dengan tahapan yang berjalan. tahapan yang berjalan ya. Betul. Jadi nggak layah-layah. Waduh, santai. Yuk kita santai ngopi nggak. Tetap ada yang dikerjakan ya. Betul. Ini kawan Rasika biar pandangan kita ini nggak keliru ya. Kerja-kerja KPU tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan divisi masing-masing ya. Oke, terakhir closing statement apa yang akan disampaikan kaitannya dengan tema kita menuju tahapan baru setelah pemilu dan pemilihan buat kawan Rasika, silakan. Oke, terima kasih untuk harapan kami dari KPU adalah peran aktifnya dari masyarakat dalam hal apa? Dalam hal administrasi kependudukan. Artinya apabila ada yang sudah pindah domisili, segera urus pindah domisilinya, segera urus secara administratifnya. Kalau ada yang meninggal, segera urus akta kematiannya. Agar apa? Ya. Agar nanti kualitas data pemilih kita itu benar-benar bagus, benar-benar yang paling valid dan terbaru. Jadi, itu ya. aja, Mas Zabil. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan ya. Pindah rumah, pindah kontrakan atau apa, ganti KTP, alamat KTP untuk dilaporkan, itu bentuk partisipasi. Yang sudah meninggal juga harus dilaporkan, yang melaporkan orang yang masih hidup ya, biar nggak ngerepoti orang yang sudah meninggal. Nanti bangkit lagi berarti. Iya, bangkit dari kubur, Bangkit kayak dari film kubur. Susana ya. Oke, terima kasih Mas Sigis Ya. untuk kunjungannya, untuk sharing-sharingnya Sama-sama. tentang kerja KPU kaitannya dengan tema kita tadi. Sekali lagi, sehat selalu. Salam buat teman-teman di KPU. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, sehat dan rezeki lancar mengalir, Amin. kerucuk. Sama-sama. Iya. Ya, terima kasih kawan Rasika yang udah gabung sama kita, dan dengan demikian berakhir sudah